alaga duties. Pero wala ang kislap sa mga mata mo. Kailan ka kaya Guys, for coming tonight. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Joyce. Beberapa bulan setelah menikah dengan pria bernama Marcus, Joyce harus menerima kenyataan pahit di mana suaminya itu jatuh sakit dan sekarang dalam kondisi koma. Dikarenakan biaya rumah sakit sangatlah mahal, Joyce pun memutuskan untuk merawat suaminya di rumahnya sendiri. Ternyata di situ Joyce ini adalah seorang penyanyi di sebuah bar, dan sedangkan suaminya hanyalah tukang tato. Di tempat yang berbeda, diperlihatkan seorang gadis cantik dan kaya raya yang bernama Astrid. Terlihat dengan tatapan penuh kerinduan Astrid memandangi foto pria yang ternyata pria tersebut adalah Marcus. Berhubung hasratnya sudah diubun-ubun, Astrid pun memakai foto Marcus itu sebagai pemuas imajinasi liarnya. Setelah selesai dan sudah terasa basah, ia lantas mengirim pesan kepada Marcus. Joyce yang kebetulan sedang memegang ponsel Marcus sempat terkejut karena ada wanita yang menghubungi suaminya dan mengajak ketemuan di hotel. Karena rasa penasaran, Joyce pun membalas pesan tersebut dengan ajakan bertemu di rumahnya saja. Berselang beberapa menit kemudian, Astrid tiba di rumah itu dan langsung disambut dengan perlakuan kasar dari salah satu temannya Joyce. Di situ Astrid ditunjukkan kalau Marcus sedang koma. Dengan ekspresi syok si Astrid itu pun meminta maaf dan kemudian bergegas pergi dari tempat itu. Di tengah perjalanan terlihat Astrid teringat saat dulu bersama dengan Marcus. Penghasilan Marcus sebagai tukang tato ternyata tidak cukup untuk menghidupi rumah tangganya dengan Joyce. Dan oleh karena itu, tanpa sepengetahuan sang istri Marcus menjual jasa ranjangnya kepada wanita lain. Dan ternyata salah satu wanita itu adalah Astrid. Saking senangnya dengan layanan Marcus, Astrid pun sampai jatuh cinta kepadanya. Sebenarnya pekerjaan Joyce sebagai penyanyi di bar tidak disukai Marcus karena istrinya itu sering digoda dengan para lelaki di sana. Namun tabungan mereka yang semakin menipis memaksa Joyce untuk bertahan pada keadaan itu. Bahkan saking terdesaknya Joyce sampai nekat membuka jasa sampingan dengan seorang pria di bar dengan imbalan sejumlah uang. Di perjalanan pulang dari bar, Joyce yang lagi berat akhirnya tergeletak di pinggir jalan. Untungnya saat itu ada Astrid yang kebetulan lewat dan mengantar Joyce pulang ke rumah. Setelah Joyce sadar, Astrid pun mengungkapkan kalau dirinya pernah berjanji pada Marcus akan menjaga Joyce bila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Ternyata Astrid ini adalah orang yang pertama tahu tentang penyakitnya Marcus dan membiayai seluruh pengobatan Marcus sebelum koma. Bahkan Astrid pula yang memberi modal kepada Marcus untuk membuka usaha tato. Karena tahu betul kalau Marcus sudah berjuang keras untuk bisa menafkahi Joyce, Astrid pun menasihati Joyce untuk tidak menyerah menunggu kesembuhan Marcus. Mulai dari hari itu, Astrid memberi bantuan dana untuk perawatan Marcus serta menyuplai makanan sehari-harinya. Berhubung semua kebutuhan hidupnya sudah terpenuhi, Joyce pun menolak untuk melayani seorang pria di bar. Penolakan itu sontak menjadikan pria itu menjadi emosi dan nekat ingin merudal paksa si Joyce. Untungnya saat itu Astrid melihat kejadian tersebut dan ia pun dengan sigap melindungi si Joyce.
Ternyata selama ini ketika Joyce melayani pria itu, ternyata pria itu diam-diam merekam kegiatan mereka. Dan kekesalannya pada Joyce, pria itu pun menyebarkan rekaman itu di sosial medianya. Selain harus menghadapi rasa malu dengan tersebarnya video itu, Joyce juga kehilangan pekerjaannya. Di tengah keterpurukannya itu, Joyce menghubungi Astrid untuk menemaninya ngobrol. Dengan kondisi setengah sadar karena meminum sebuah Amer, Astrid bilang kalau dirinya iri dengan kebersamaan Astrid dan Joyce. Terlihat jelas Markus sangat mencintai Joyce. Semakin malam curhatan dua wanita itu pun semakin dalam. Hingga akhirnya mereka terbawa suasana dan langsung segera melakukan kegiatan jari-menjari. Keesokan harinya, sebelum Astrid pulang ke rumahnya Joyce, di situ berpesan agar merupakan kejadian kemarin malam. Tak berselang lama setelah Astrid pulang, Markus tiba-tiba terbangun dari komanya. Kabar bahagia itu diterima Astrid lewat pesan di ponselnya. Berhubung statusnya adalah seorang selingkuhan, Astrid pun enggan menampakkan diri di hadapan Markus dan keluarganya. Meskipun sudah sadar, namun Markus tidak bisa normal seperti dulu lagi. Gerakannya masih sangat terbatas dan membutuhkan bantuan dari orang lain. Setelah lama tidak terdengar kabar dari Joyce, Astrid pun lantas pergi ke rumah Joyce. Pertemuan itu akhirnya menyadarkan keduanya kalau mereka saling mencintai satu sama lain. Selesai melakukan kegiatan adu jari bersama, Astrid di situ bilang jika dirinya akan pindah ke luar negeri. Ia sadar jika Markus lebih membutuhkan Joyce. Dan di hari yang lain terlihat Joyce yang kembali bernyanyi di bar lain dan ditemani oleh Markus. Sedangkan Astrid memulai hubungan baru dengan wanita lain. Dan film pun selesai.